Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, pertama izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu ada Iputu Adi Mahendra, yang kedua ada Dewa Maderasna Priyana, yang ketiga itu saya Imade Arya Pradana, dan yang keempat Iputu Eka Cahyadi Putra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang eksistensi UMKM dalam pembangunan ekonomi. Adapun subpokok pembahasan itu yang pertama, ada konsep pengusaha kecil dan menengah. Yang kedua, keberadaan UMKM secara alami. Yang ketiga, kinerja UMKM di Indonesia. Dan yang keempat, kontribusi UMKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Yang kelima, otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Yang terakhir, yang keenam, peluang dan tantangan bagi UMKM dalam liberalisasi perdagangan. Oke, baik teman-teman, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu konsep pengusaha kecil dan menengah. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Usaha menengah. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Baik, saya akan menjelaskan keberadaan UMKM secara alami. Kemampuan UMKM bertahan selama ini di Indonesia menunjukkan potensi kekuatan yang dimiliki UMKM Indonesia untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam perdagangan dan perekonomian dunia di masa depan. Sifat alami dari kebenaran usaha kecil berbeda dengan sifat alami dari keberadaan usaha menengah, apalagi usaha besar di Indonesia. Usaha kecil di Indonesia didominasikan oleh unit-unit usaha tradisional yang di situ sisi dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal. Pada umumnya produk-produk buatan usaha kecil adalah dari kategori inferior yang harganya relatif murah daripada harga dari produk sejenis buatan usaha menengah dan usaha besar. Struktur pasar output dualisme ini membuat usaha kecil bisa bertahan dalam persaingan dengan usaha menengah dan usaha besar. Kinerja UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia sering dikatakan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dan dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran,
ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antar daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. UMKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama, sebagai UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi, consumer goods, khususnya yang tidak tahan lama. Yang kedua, mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha. Yang ketiga, pada umumnya UMKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Yang keempat, terbentuk UMKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal. Baik, saya Ibu Tua Mahendra akan melanjutkan presentasi dari Rasna Apriana. Materi selanjutnya adalah 3 fungsi utama UMKM dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Yang pertama, sektor UMKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UMKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Dan fungsi yang ketiga, sektor UMKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Kinerja UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah nilai tambah, yang kedua nilai ekspor, dan yang ketiga unit usaha, tenaga kerja, dan produktivitas. Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia, tetapi kontribusi dalam output nasional dikategorikan rendah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kontribusi UMKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. UMKM memiliki peran yang besar terhadap perekonomian Indonesia, dengan menjadi tulang punggung yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi UMKM terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB dan sebagai penyedia lapangan kerja. UMKM Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto. UMKM Indonesia menyumbangkan hingga 8,5 triliun ke PDB Indonesia pada tahun 2018. PDB Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 14,8 triliun, maka kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB. Nah, selain itu, UMKM mempekerjakan lebih dari 116 juta orang atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia, baik itu UMKM dan unit besar. Nah, hingga saat ini UMKM Indonesia sebanyak lebih dari 64 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pengembangan UMKM dalam kerangka otonomi daerah, diatur sebagai suatu kebijakan kepala pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan rakyat, kepada daerah berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan UMKM yang mencakup permodalan, pemasaran, dan pengembangan teknologi produksi dan pengolahan, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pemerintahan daerah atau otonomi daerah juga merupakan suatu peluang besar bagi UMKM di daerah karena salah satu syarat utama menjadi otonom adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus punya pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu lembaga-lembaga ekonomi lokal termasuk UMKM yang akan memberikan pendapatan daerah. Jadi, peranan UMKM di daerah tidak hanya sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, tetapi juga sebagai alat pengembangan ekonomi daerah. Peluang dan tantangan bagi UMKM dalam liberalisasi perdagangan. Peluang bagi UMKM dalam liberalisasi perdagangan adalah produk-produk UMKM bisa memasuki pasar global dengan strategi pemasaran dan kemudahan internet marketing. Tantangannya, sulitnya meningkatkan produk-produk kompetitif di pasar global tanpa memiliki pendidikan bisnis dan pengetahuan bisnis yang memadai agar bisa menguasai pasar global. Kebijakan dan peraturan yang kurang efektif, peran sistem pendukung yang kurang optimal, kualitas sumber daya manusia SDM yang rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.